Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perulangan. Nah, perulangan untuk pembahasan kali ini perulangan menggunakan for. Karena ada perulangan dengan cara yang lain ya. Oke, perulangan menggunakan for bisa dalam bentuk for, kemudian sebuah variabel, kemudian in collection ya, collection, kemudian bisa satu perintah nih, perintah. Nah, tanpa ada block statement. Tapi kita juga bisa membuat dalam satu block statement. Nah, block statementnya pakai kurung kurawal. Oke, ini merah-merah karena apa ya? Ini karena sekedar ini apa catatan saja. Ini saya taruh di atas. Nah, jadi ini adalah perulangan menggunakan for. Nah, saya akan kasih satu persatu contoh terkait dengan perulangan menggunakan for ini. Pertama, kita bisa menentukan dengan sebuah ring. Jadi misalkan saya ingin mencetak antara angka sekian sampai angka sekian ya. For i in 5 titik-titik 10. Nah, kita bisa melakukan perulangan di mana i itu terjadi iterasi dari 5 sampai 10. Kita cetak ya, print ln i. Mari kita jalankan. Oke. Nah, ini dia akan mencetak 5 sampai 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bisa juga menambahkan step atau lompatan di sini. Jadi misalkan di sini kita tulis step 2 ya, maka kalau kita run dia akan lompat 2 5, kemudian naik 2 7, kemudian naik 2 lagi 9. Kalau naik 2 lagi 11 berarti sudah di luar ring yang ada, karena ring terakhir adalah nilainya 10. Oke ya. Nah, kita bisa membuat yang Anda bisa membuat yang lain stepnya. Oke. Nah, di Kotlin kita juga bisa melakukan looping atau perulangan ke bawah atau turun. Kalau ini kan naik 5, 6, 7, 5 naik 2, 7 naik 2, 9 dan seterusnya. Kita juga bisa membuat perulangan turun. Nah, kalau turun caranya bagaimana? Caranya apakah serta-merta dibalik lebih besar di sini otomatis turun? Nah, tentu saja tidak. Kalau ini kita run, dia tidak akan keluar apa-apa. Ya, karena defaultnya dia itu naik. Nah, untuk turun kita perlu menggunakan satu operator lagi, yaitu down to. Nah, kita bisa pakai step atau tidak, sama persis dengan sebelumnya. Coba kalau kita tidak pakai step, 55 sampai 45. Ya, saya run. Maka dia akan mencetak 5, 54, 53 dan seterusnya. Ya. Nah, ini sebenarnya looping buat apa sih? Apakah sekedar mencetak seperti ini? Tentu kita bisa melakukan proses terhadap variabel yang diiterasikan ya. Di sini i-nya 55 sampai 45. Misalkan kita mau membuat grafik, membuat menghitung sebuah nilai dari sebuah fungsi dan sebagainya. Kita bisa menggunakan variabel ini di dalam block statement misalkan, atau kita memanggil fungsi tertentu. Kasus ini hanya untuk menunjukkan bahwa di sini ada proses perulangan dengan menggunakan print ln untuk menampilkan nilai dari variabel ini. Oke ya. Selain kita menggunakan looping berupa angka atau bilangan bulat ya, di sini integer, kita juga bisa menggunakan collection seperti array gitu ya. Saya akan kasih contoh sebuah array. File, jadi kita definisikan sebuah array ya. Array, kita
kita kasih nilai saja array of misalkan Agus, Budi, Cahyo, Danang. Nah, ini bukan kebetulan ya, saya memang suka mengurutkan abjad. A yang teman yang paling banyak namanya Agus, B yang paling banyak namanya menggunakan huruf B itu Budi, C Cahyo, D Danang, dan seterusnya. Oke, kita bisa menggunakan perintah for i in array. Nah, ngapain? Print lagi ya, print lagi i. Maka sekarang yang keluar itu bukan lagi angka-angka, tetapi nilai yang berada di dalam array tersebut. Mari kita jalankan. Nah, ini Agus, Budi, Cahyo, Danang. Artinya ini berada dalam array ini atau collection ini, isinya Agus, Budi, Cahyo, Danang. Saya ingin mengambil satu persatu, kita bisa menggunakan perintah perulangan seperti ini ya. Kita juga bisa mengambil indeksnya saja. Jadi kalau dalam array kan ada indeks ya, ada indeks. Jadi indeks pertama itu selalu dimulai dengan 0, indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga untuk array yang bernilai ada 4. Nah, kalau kita pengen menggunakan indeksnya saja, maka kita bisa menggunakan fungsi indis. Nah, indis. Kita run ya. Ini nilainya i tentu berbeda. Nah, 0, 1, 2, 3. Nah, kita bisa saja menampilkan seperti ini. Array i. Nah, ini artinya nanti akan muncul tampilan array, kemudian nilai i-nya berapa, sama dengan array i. Nah, kita kasih seperti ini. Oke ya, kita run, kita taruh di bawah saja. Nah, kita run, hasilnya seperti ini. Array 0 adalah Agus, array 1 adalah Budi, array 2 Cahyo, array 3 Danang, dan seterusnya. Kita juga bisa menggunakan cara yang lain untuk menampilkan nilai dari array tersebut beserta indeksnya tanpa dengan cara seribet ini. Bagaimana caranya? Oke, kita bisa menggunakan perintah, ini saya hapus lagi. Bisa ulang biar kelihatan ya. For, kita tulis indeksnya dulu, indeks misalkan, kemudian value nilainya, misalkan, kemudian masih menggunakan in array, kemudian kita ketik with index. Nah, sekarang kita cetak print and akan array index. Nah, sama dengan value. Nah, ini menghasilkan nilai yang sama dengan yang di sini. Kita run ya. Nah, hasilnya sama. Oke, ini adalah perulangan menggunakan for. Baik for itu nanti stepnya berupa integer maupun stepnya berupa collection. Ini saya kasih contoh array. Nanti kita akan membahas perulangan-perulangan yang lain selain menggunakan for. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.